warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Fitriani, NIM 2062246. Di sini saya akan memaparkan video tentang rangkuman bank dan lembaga non-bank. Baik, materi yang pertama tentang uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran di wilayah tertentu atau pembayaran utang dan pembelian barang dan jasa. Di sini fungsi uang terbagi menjadi 4, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat ukur, uang sebagai pembayaran utang, dan uang sebagai penimbun kekayaan. Jenis uang terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama berdasarkan bahan, kedua berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ketiga berdasarkan nilai, keempat berdasarkan pemakaian. Untuk yang pertama berdasarkan bahan terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Kalau lembaga yang mengeluarkan terbagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah pembayaran sah dan wajib diterima oleh masyarakat kepada sebuah transaksi jual beli. Contohnya uang logam dan uang kertas. Kalau uang giral adalah alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk transaksi jual beli. Contohnya cek, giro, kartu kredit, dan wesel pos. Yang ketiga yaitu nilai, terbagi menjadi dua yaitu bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Yang keempat yaitu berdasarkan pemakaian, terbagi menjadi 2, yaitu internal value dan external value. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 8. Jasa-jasa perbankan. Yang pertama jasa pemindahan uang atau disebut dengan transfer, kedua jasa penagihan, ketiga jasa clearing, keempat jasa penjualan mata uang asing, kelima jasa safe deposit box, keenam travel check, ketujuh bank card, ke-8 bank drive. Jenis bank berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi 5. Yang pertama bank persero. Bank persero adalah bank yang saham atau modalnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua bank swasta. Bank swasta adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Ketiga, bank pembangunan daerah adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Keempat, bank campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh badan swasta nasional atau asing. Kelima, bank asing. Bank asing adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh asing. Yang ketiga, sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank terbagi menjadi 3, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana yang berasal dari pihak pertama, biasanya adalah pemegang saham perusahaan dan juga pemilik bank itu sendiri. Contoh dana dari pihak pertama yaitu pertama setoran pemegang saham, kedua cadangan-cadangan bank, ketiga laba-laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Terbagi menjadi 3, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya adalah sumber dana antara lain dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau disebut dengan call money, ketiga pinjaman dari bank luar negeri, keempat dan surat berharga pasar uang atau disebut dengan SPBU. Biljet giro. Biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dengan nama pada bank yang sama atau bank lainnya. Cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang menghandle rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pemegang cek. Macam-macam cek yaitu pertama cek atas unjuk, cek atas nama, cek pembawa, cek mundur, cek silang, dan cek kosong.
Yang keempat yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Pengalokasian dana ini dapat pula dilakukan dengan memberikan sebagian aset yang dianggap menguntungkan oleh bank. Jenis-jenis kredit terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis kredit yang dilihat dari segi penggunaan. Terbagi menjadi 2, yaitu kredit konsumtif. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan konsumsi. Yang kedua, kredit produktif. Digunakan untuk keperluan produksi dalam arti luas, maksudnya adalah peningkatan usaha bank, baik untuk usaha produksi maupun kegiatan perdagangan maupun investasi. Yang kedua, jenis kredit dilihat dari segi penggunaan, terbagi menjadi 2. Kredit investasi adalah kredit jangka panjang, misalnya pembangunan atau pembelian mesin untuk 1 kali periode relatif lama, namun modalnya relatif besar. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit ini merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan produksi dalam operasional, misalnya kredit modal kerja untuk bahan baku. Yang ketiga, jenis kredit dilihat dari jangka waktu panjang, yang terbagi menjadi 3. Kredit jangka pendek, jangka waktu ini kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Kedua, kredit jangka menengah. Kredit ini waktunya berkisar 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang yaitu masa pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Yang keempat, jenis kredit menurut jaminan. Yang pertama, unsecured loans, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan. Yang kedua, secured loans, yaitu kredit yang jaminannya barang berwujud atau tidak berwujud. Jaminan kredit ini terbagi menjadi 3. Jaminan kebendaan, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu barang bergerak, misalnya kendaraan. Yang kedua, barang tidak bergerak berupa tanah atau bangunan. Yang kedua, jaminan kebendaan non-fisik, yaitu jaminan berupa surat obligasi atau sertifikat obligasi dan sertifikat saham yang diperiksa keabsahannya. Yang ketiga, jaminan orang atau jaminan kredit yang diberikan dalam jaminan seseorang atau badan usaha, yaitu pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab. Yang kelima yaitu tentang suku bunga. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan atas balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam yang harus dibayarkan peminjam kepada bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang pertama, kebutuhan dana, yang kedua, persaingan, ketiga, kebijakan pemerintah, keempat, laba yang diinginkan, kelima, jangka waktu, keenam, kualitas jaminan, ketujuh, reputasi perusahaan, ke-8, produk yang kompetitif, ke-9, hubungan baik, ke-10, jaminan pihak ketiga. Komponen yang menentukan bunga kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, total biaya dana atau disebut dengan cost of fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kedua, biaya operasi. Maksudnya, kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik manusia maupun alat. Ketiga, cadangan resiko kredit, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan. Disebabkan setiap kredit memberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, misalnya penentuan laba mempengaruhi biaya produk kredit. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.
Yang keenam, tentang jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa bank ini adalah mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jenis-jenisnya, yang pertama, kiriman uang atau disebut dengan transfer. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Biasanya, sarana yang dipilih mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengirim. Keuntungan transfer bagi nasabah yaitu mengirim uang dengan lebih cepat, aman sampai tujuan, sedangkan bagi bank yaitu biaya kirim dan layanan kepada nasabah. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Contohnya penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga, inkarso. Inkarso merupakan jasa bank yang menagih warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat, safe deposit box atau disingkat dengan SDB merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharganya di suatu bank. Kelima, bank card. Bank card adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Bank notes merupakan uang kartal yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. Biasanya bank notes ini sering disebut dengan devisa tunai. Yang ke-8, travel check. Dikenal sebagai cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa turis. Yang ke-8, menerima setoran. Setoran atau pembayaran yang biasanya diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, rekening air. Yang ke-9, melakukan pembayaran. Terbagi menjadi 4, contohnya gaji pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Yang ke-7, tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal terbagi menjadi 3. Yang pertama, saham. Yang kedua, surat utang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang ini sangat pendek, tujuannya untuk membantu orang memerlukan dana. Sehingga nama lain dari pasar uang ini disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini merupakan pasar yang mempertemukan antara para pembeli dan penjual mata uang asing. Umumnya kegiatan penawaran dan permintaan falas dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan oleh pihak bank. Selain di bank, pertukaran ini bisa dilakukan di tempat penukaran mata uang asing atau disebut dengan money changer. Tujuan melakukan valuta asing, yang pertama sebagai media untuk bertransaksi, kedua sebagai media untuk mempertahankan daya beli, ketiga sebagai bisa mengirimkan uang dengan lebih cepat hingga ke luar negeri, keempat untuk mendapatkan keuntungan, kelima untuk pemagaran risiko, keenam mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Jenis-jenis kegiatan falas terbagi menjadi 5. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah tempat jual beli mata uang asing di bank dan money changer. Kedua, pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang melayani transaksi forward atau kontrak pembelian mata uang asing dengan perjanjian di awal, biasanya dilakukan di bank-bank besar. Pasar futures. Pasar ini
untuk perdagangan berjangka dan mirip dengan pasar forward. Namun perbedaannya, pasar ini dilakukan di pasar bursa komoditi seperti gandum, gula, dan lain-lain. Yang keempat, pasar swap. Merupakan kontrak forex gabungan antara pasar spot dan pasar forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Yang kelima, pasar opsi adalah perjanjian yang si pembeli option atau opsi hak untuk membeli dan menjual kontrak di masa yang akan datang dengan harga tertentu dengan pada sebelum waktu tertentu. Yang ke-8 tentang pegadaian. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah digadai akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan kepada pihak lembaga pegadai. Ciri-ciri usaha gadai: yang pertama, terdapat barang-barang yang akan digadai. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung dengan nilai yang akan digadaikan. Ketiga, barang yang digadai dapat ditebus kembali. Barang yang digadai pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan. Pegadaian dengan pengecualian barang-barang tertentu. Barang yang digadai misalnya, yang pertama, barang perhiasan terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Ketiga, barang elektronik seperti kamera, vertigitor, freezer, radio, tape recorder, video player, dan televisi. Yang keempat, barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makanan, dan lain-lain. Yang kelima, mesin-mesin. Keenam, tekstil. Dan ketujuh, barang lain yang dianggap bernilai perum pegadaian. Keuntungan usaha gadai: pertama, proses memperoleh pinjaman relatif singkat, yaitu pada hari itu juga bisa dilakukan karena prosedur lembaga pegadaian tidak terbelit-belit. Yang kedua, persyaratan peminjam uang sangat sederhana sehingga nasabah mudah untuk memenuhinya. Yang ketiga, lembaga pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjam gunanya untuk apa. Hal tersebut berbeda dengan proses peminjaman di bank, yaitu harus menjelaskan secara rinci penggunaan uang itu yang akan dipinjam. Yang ke-9 tentang perusahaan asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian dari dua belah pihak antara tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan sebuah bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang terjadi secara tidak terduga. Jenis-jenis asuransi dilihat dari segi fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, asuransi kerugian merupakan asuransi yang diberikan kepada pihak penanggung kepada tertanggung untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang diberikan kepada pihak penanggung untuk menanggulangi jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi untuk penanggulangan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Keuntungan asuransi dilihat dari perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, keuntungan bagi premi yang diberikan dari nasabah. Kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal perusahaan. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga, investasi, dan surat-surat berharga. Bagi nasabah memiliki keuntungan juga. Yang pertama, memberikan rasa aman. Kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo bisa ditarik. Yang ketiga, terhindar dari risiko kehilangan atas kerugian. Keempat, memberikan penghasilan di masa yang akan datang. Dan kelima, memperoleh pergantian akibat kerusakan atau kehilangan.
Yang ke-10 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap peserta ditambah dengan penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan berbagai keuntungan setelah pensiun. Tujuan dana pensiun ini bagi perusahaan yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan ketika menjalankan bisnis. Keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Bagi karyawan, yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan. Ini bisa diganti oleh dana pensiun karena di hari tua sudah dikumpulkan sejak lama. Yang kedua, jika penerimaan dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga yang si penerima. Bagi penyelenggara program terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan sebab iuran dana dari hari tua dapat digolongkan dalam investasi. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana di hari tua. Ketiga, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Jenis-jenis pensiun ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal ini diberikan pada karyawan yang usianya sudah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat adalah pensiun yang diberikan karena kondisi tersebut seperti pengurangan pegawai di perusahaan. Yang ketiga, pensiun ditunda. Pensiun ditunda adalah karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia normal karena pembayaran dana umumnya ditunda sampai karyawan tersebut mencapai usia pensiun. Pensiun cacat. Pensiun cacat ini adalah pensiun yang diberikan kepada si pensiun karena adanya kecelakaan sehingga pekerja dianggap tidak mampu lagi dipekerjakan kepada perusahaan. Yang ke-11 tentang kartu plastik. Kartu plastik adalah alat pembayaran secara online atau non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank, negeri maupun swasta. Di dalamnya terdapat fasilitas promo, penggunaan dan diskon yang didapat oleh penggunanya. Cara memilih kartu plastik sangat mudah. Yang pertama, persyaratan memperoleh kartu relatif lebih ringan. Kedua, memperoleh dengan cepat dan tidak bertele-tele. Ketiga, mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan. Keempat, biaya penggunaan relatif murah. Kelima, memberikan rasa bangga kepada para pengguna. Keuntungan dan kerugian kartu plastik. Di sini menjelaskan tentang keuntungan bagi bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, tentang iuran tahunan pemegang kartu. Kedua, tentang bunga yang dikenakan saat berbelanja. Ketiga, biaya administrasi apabila penarikan secara tunai. Keempat, tentang biaya denda terhadap keterlambatan. Kalau bagi pemegang kartu juga memiliki keuntungan. Yang pertama, tentang kemudahan berbelanja secara kredit. Kedua, kemudahan memperoleh uang tunai bisa dalam 24 jam dan kapan saja. Ketiga, memberikan rasa bonafiditas. Kalau keuntungan menurut Meshar, keuntungan dari suatu kartu plastik ini yang pertama meningkatkan omset penjualan, kedua berbagai bentuk pelayanan kepada pelanggan. Di sini kalau untuk kerugian bagi bank dan lembaga lainnya, jika terjadinya kemacetan pembayaran, nasabah yang berbelanja karena penerbitan kartu kredit biasanya menggunakan benda atau barang jaminan. Kalau kerugian bagi nasabah, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini dikarenakan nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai.
Baik, sekian pemaparan video rangkuman bank dan lembaga non-bank. Maaf jika ada salah kata maupun salah pengucapan, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.